kita lihat dalam daftar caleg sementara tersusun 40 calon legislatif DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan komposisi yang sesuai arahan kita pertimbangkan sebagai dasar pemilihan. Pertama tentu adalah kita ingin mencapai target peningkatan dari 4 kursi anggota DPRD di fraksi kita sekarang, setidaknya target Ketua DPC sebagaimana disampaikan dalam rapat dengan Ketum, kita akan naik menjadi 6 kursi di 2024. Kita saat ini nih saya kemarin itu sebenarnya disuruh pulang, tapi saya jadwal sudah tanggal 1 ini di Kutai Timur, Bontang, besok tanggal 3 Samarinda. Bagaimanapun Ketum kita butuh teman yang hadir di sisinya saat ini. Kita dihianati ya. Hari ini hampir saya katakan Koalisi Perubahan dan Persatuan, kebetulan saya juga salah satu jubirnya, setahun lebih kita bersama ya, berjuang. Dan Demokrat saya katakan kader-kader ya, sehingga kalau ditanya di luar paham, jangan sampai nanti dikira kita ini karena AHY tidak jadi cawapres kemudian keluar. Tidak pernah sedikit pun, sedetik pun, satu hari Demokrat menawarkan AHY jadi cawapres. Ingat itu. Jadi clear penjelasannya di luar. Jangan dikira karena bukan AHY kemudian Demokrat keluar. Tidak pernah. Demokrat teguh bagaimana mengusung perubahan dan perbaikan di negeri ini. Itu tekad kita. Makanya kita mengusung Anies Baswedan yang di luar politik standingnya saat ini, di luar koalisi, di luar pemerintahan ya. Sampai detik ini pun Demokrat tidak pernah menawarkan Ketum kita sebagai cawapresnya Anies. Dan Anies sendiri yang mengajak dan memilih AHY sebagai cawapres, mengatakannya secara langsung, secara lisan, sebelum naik haji bahkan. Mengapa kita berani untuk segera deklarasi? Karena clear bahwa cawapres itu ditentukan oleh capres, bukan oleh ketua umum partai. Tanggal 25 Agustus surat tangan, bisa paham ya, surat ketikan dengan surat tangan itu. Surat tangan Anies secara langsung disampaikan kepada Mas AHY. Anies memilih AHY sebagai cawapres 25 Agustus. Kemudian 31 Agustus tiba-tiba mereka berbisik-bisik di belakang menentukan secara sepihak cawapresnya yang tidak pernah dibahas selama ini di koalisi maupun di tim 8. Lalu bukan menyampaikan sendiri Aniesnya, mengutus timnya Sudirman Said menyampaikan bahwa Nasdem Surya Paloh memilih Caimin sebagai cawapresnya Anies. Inilah etika dan kehormatan tidak ada sama sekali di sini. Kita marah semua. Berbulan-bulan kita naikkan baliho Anies ini, tapi perlakuannya tidak ada hormatnya pada partai kita, pada ketum kita. Jadi kita marah itu bukan karena tidak memilih AHY-nya. Politik itu untuk meraih kekuasaan, kawan-kawan semua. Tetapi saat kekuasaan diraih tanpa etika dan kehormatan, buaya di sungai juga berkuasa. Yang membedakan itu adalah etika dan kehormatan. Jadi kader-kader harus clear ini melihatnya. Tetapi saya katakan,
bahwa kita adalah partai besar, partai yang pernah berkuasa 10 tahun. Bapak Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua MTP Partai Demokrat. Kita bukan partai kecil, kawan-kawan semua. Tegakkan kepala kalian, busungkan dada. Kita sambut ke depan kemenangan dan kejayaan. Percayakan pada partai, insya Allah kita akan lakukan konsolidasi ke depan terkait politik nasional. Lanjutkan perubahan dan perbaikan sama, ya. Kita usung, kita berjuang, kita menang. Setelah itu dilepas kita. Tapi kita bangkit. Demokrat akan kocar-kacir katanya. Faktanya kita makin solid. Semakin solid kan? Yang bilang Demokrat kocar-kacir diikutin siapa? Kocar-kacir kita? Kenapa ragu? Kocar-kacir kita? Makin solid kita. DCS keluar, boom, kaget. Yang ada kemudian politik, etika politik diterabas, diteleponin, dipengaruhi. Kita nggak pernah gentar. Hilang satu, tumbuh 1000. Ya. Bagi kita bukan masalah tokoh besar masuk ke Demokrat. Bagi kita generasi muda rakyat Kota Timur masuk Demokrat, dia besar. Bukan besar, bukan hanya orang-orang kaya, bukan hanya pejabat yang punya panggung di sini. Tetapi selama punya kontribusi ide besar, pikiran, maka Demokrat Kota Timur adalah panggung yang luas untuk berbakti pada bangsa ini. Makanya saya katakan kita bangga saat ini kita punya tokoh besar. Kalau trajektori kita pilkada, kita punya banyak tokoh-tokoh dan silahkan selama elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, peluang menang. Kenapa? Kita harus menang di Kota Timur. Dan saya meyakini pileg juga pilkada 2024, insya Allah Demokrat akan meraih kemenangan dan kejayaan. Nanti habis Jumat akan ada pembekalan, jangan ditinggal. Ya, sangat bermanfaat. Kawan-kawan, kita tidak pernah namanya menihilkan yang kerja-kerja politik pragmatis. Ya. Tetapi saya katakan, ya, perjuangan tanpa strategi yang benar, tanpa pengetahuan yang baik tentang geografis Kota Timur, tentang demografis Kota Timur, dengan sosial politik Kota Timur, itu kita buta. Sehingga harus semua, kalau mau menang, kalau hanya mau terpilih jadi tetap 4 tambah 5 tambah 6, ya kita insya Allah dengan komposisi sekarang bisa menang. Tapi kalau mau menang dan jadi ketua DPRD Kota Timur, ya kita harus kerja sama, bersemangat, dan tahu strategi untuk menang pemilihan legislatif 2024. Siap ya? Ikut. Fokus. Jangan pusing mikirin partai lain. Gas. Dengan strategi yang benar, insya Allah kita menang, kita jaya di 2024. Terakhir saya katakan, tidak ada jalan pulang kecuali, tidak ada jalan pulang kecuali, tidak ada jalan pulang kecuali, hanya satu kata di kepalanya: menang, menang, menang. Demokrat, Demokrat, Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan follow sosial media @tensi.com.